Ada juga perempuan yang KDRT ke suaminya, ke pasangannya. Ada banget. Giliran kita nggak sibuk nih ya, nggak sibuk, dia nggak ada. Itu kenapa itu? Cewek kalau kemudian pengennya dia apa sih sebenarnya? Pengennya diantem aja. Bukan podcast, tapi cerita lepas. Yeah, alright, nice people. Sekarang saya lagi di tempat yang sangat hits di Kota Makassar. Namanya Lego-Lego di CPI, Center Point of Indonesia. Tentu bersama saya lagi Rizal Jamal di Cerpas, cerita lepas. Nah, kali ini saya pilih narasumber memang menyesuaikan dengan tempatnya lah kira-kira. Di samping saya sudah ada kawan saya, cantik sekali. Tipeku banget lah. Aduh, kira-kira seperti itu. Ada Kak Putri Sasongko. Halo Kak. Sore Kak. Sore. Luar biasa. Pertama-tama terima kasih banyak kan udah diundang. Siap. Maaf terlambat. Biasa. Matahari udah mau tenggelam ini. Aduh, minta maaf. Biasa ya. Karena memang tempat ini ramai banget Kakak Putri. Jadi cukup sekali. Banyak orang yang datang ke tempat ini. Kakak Putri, saya mau ngomong soal gini, banyak-banyak juga teman-teman netizen, baik itu lokal maupun nasional. Itu gini. Kan Kak Putri kan seorang perempuan. Sekarang aktivitasnya sebagai apa Kakak setiap harinya? Oke, untuk saat ini Putri Sasongko adalah seorang news anchor. News anchor. Apa sih itu news anchor? Atau pembaca berita. Pembaca berita. Bisa disebut juga presenter. Asik. Bisa juga disebut host. Asik. Di salah satu media yang ada di Kota Makassar. Sebut saja Berita Kota Makassar. Berita Kota Makassar. Baik. Selain itu Kak ada lagi? Untuk saat ini saya sementara menempuh pendidikan di jenjang strata 2. Magister, betul luar biasa. Sekali. Nah itu dia Kakak Putri. Banyak orang yang menganggap, terutama itu keluarga-keluarga, nggak tahu kalau keluarganya Putri. Ya Kak, gimana tuh? Kau yang cewek nggak usah tinggi-tinggi sekolah. Ya kan? Apalagi sampai S2, S3 dan seterusnya lah. Kau terlalu pintar, terlalu tinggi pendidikanmu, nanti nggak ada cowok yang datang ke rumah untuk melamar. Stigma itulah yang kemudian kadang-kadang menghinggapi banyak kaum wanita. Itu gimana sih kalau persepsinya Kakak Putri, kenapa sampai mau kuliah gitu kan, nanti ujung-ujungnya kan di rumah aja gitu. Gimana sih? Oke, baik. Pertama, kenapa seorang Putri Sasongko lanjut untuk pendidikan lagi atau lanjut S2? Sebenarnya itu memang saya pengen banget, mau sekali untuk melanjutkan pendidikan. Karena selain untuk menambah ilmu di bidang itu, karena kemarin saya ambil hukum. Yes, untuk menambah ilmu lagi, menambah pengalaman lagi, teman-teman segala macam. Tapi saya pengennya saya mau usaha atau kuliah dengan uang sendiri. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan kirim saya atau buat saya lanjut S2 dengan beasiswa. Beasiswa apa itu Kak? Itu beasiswa saya dapat beasiswa terbaik di salah satu universitas swasta ternama di Kota Makassar. Dan jurusannya hukum. Tetap hukum. Iya, linear. Berarti jadi dosen dong nanti. Insya Allah. Luar biasa. Pasti kalau Kak Putri jadi dosen, seandainya saya masih saya mau jadi mahasiswa. Monggo silakan. Bisa ya? Bisa banget. Diajarkan saya duduk tentang paling hukum. Depan deh. Kalau nggak ada bangku depan full, tak bangku boleh deh. Repot nanti pemirsa ya. Berarti kayak begitulah Kak Putri ya. Kurang lebih seperti berarti itu. Memang tujuannya adalah bahwa semua wanita, kita berbicara perspektif semua wanita, semua perempuan boleh dong. Nggak ada salahnya kalau menempuh pendidikan. Tetapi itu tadi masalahnya Kak Putri. Kami laki-laki biasa agak takut dengan perempuan yang udah pintar, udah cantik, kaya lagi, keturunannya Masya Allah. Luar biasa. Gimana seorang Kak Putri melihat itu? Kembali lagi ya, kalau ada teman-teman di luar sana yang memang dapat rezeki dari kayak ke saya gitu, maksudnya beasiswa, ya sok aku dijalanin aja, dilakoni aja. Tapi untuk persepsi itu, kebetulan saya bukan berasal dari suku Bugis atau dari Makassar, meskipun saya lahir dan besar di sini. Tapi saya juga sudah paham, ada beberapa teman-teman, aduh Putri terlalu tinggi sekali kok, jangan kau lagi lanjut S3mu, please. Saya pikir
untuk secara pribadi, perempuan, apalagi kemarin kan ada Hari Kartini. Betul. Selain untuk saat ini mungkin kita secara posisi oke lah, kita masih ada di bawah kaum Adam. Namun persepsi itu dan para kaum wanita di luar sana harus tetap menyetarakan atau memperjuangkan emansipasi wanita. Oke. Di sisi lain pendidikan kita dapat, di sisi lain kita juga kan akan jadi ibu nih ya Kak ya. Betul, Kita harus mampu benar-benar membangun sebuah keluarga. Di sisi lain kita harus mensupport, mendampingi suami. Di sisi lain ada anak-anak kita yang perlu didikan yang sebagaimana kita dapat di pendidikan sebelumnya. Dan itu butuh pengetahuan ya. betul. Butuh pendidikan karena katanya bukan katanya sih, ya memang faktanya demikian bahwa perempuan akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Betul sekali Kak Rija. Sehingga itulah yang kemudian banyakkan perempuan beralasan, wah kita perlu menuntut ilmu atau mencari segala macam sumber pengetahuan itu, salah satunya di bangku pendidikan. Betul. Tapi bagaimana kalau yang laki-laki ngomong ke Kak Putri? Atau maksudnya bagaimana seorang putri sebagai representasi sekarang sebagai narasumber saya, kalau ada yang kamu sampaikan sama laki-laki yang selalu menganggap perempuan itu jangan kau di atasnya kita. Tapi sebenarnya toh Kak, memang ada pernah seseorang di luar sana yang mau datang toh. Tapi pas dia tahu saya lanjut kuliah, dia entah kenapa dia mundur sendiri, entah karena memang kita bukan jodoh atau lain sebagainya, tapi kurang lebih saya tahu dan dengar alasannya dia karena saya lanjut S2 atau lanjut pendidikan. Namun itu dia. Nah, sampai sekarang masih belum ada yang berani ke rumah. Asik. Tapi kan akhirnya kan terbukti kan? Ya memang ada. Karena begini, saya kurang tahu lah ya. Kalau kebanyakan laki-laki sih, kalau bagi saya sih tidak ada masalah. Semakin bagus kau punya karir ke depan atau bahkan mungkin punya penghasilan dan bahkan mungkin bisa melebihi penghasilan dari laki-lakinya ke depan. Itu justru lebih bagus. Tetapi yang dikhawatirkan ketika perempuan tinggi pendidikan, tinggi penghasilan, tingkat dalam tanda kutip melawan, itu juga akan semakin tinggi. Apa yang bisa kau tanggapi? Kalau itu kembali lagi ke prinsip atau si ceweknya atau si perempuannya. Kalau kita udah masuk di namanya hubungan rumah tangga, itu mesti kita harus tunduk dan taat pada perintah suami. Di sisi lain, lah kalau di luar saya lebih berpendidikan, kamu ada di bawah saya punya jabatan, kamu enggak. Tapi kalau kita udah di dalam rumah, hormat sama suami. Apakah semua perempuan mampu seperti itu? Di tengah suasana era modern yang kayak gini Kakak Putri. Ya, kalau seperti apa yang berita-berita masuk dan saya sampaikan kepada pemirsa di rumah, ada beberapa berita-berita yang masuk, bahkan perempuan telah melakukan KDRT kepada suaminya kan. Ada perempuan yang melakukan KDRT kepada suami atau istri yang melakukan KDRT ke suami ada. Jadi nggak serta-merta suami yang KDRT istri. Ada juga perempuan yang KDRT ke suaminya, ke pasangannya. Ada banget. Itu karena apa perempuannya? Dia merasa fisiknya lebih kuat? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Atau karena mungkin merasa saya punya lebih banyak uang dibanding kamu. Bisa jadi, dan ada ego. Ego maksudnya kayak gimana? Ego maksudnya seperti ini. Ini kita konteksnya KDRT dalam rumah tangga ya. Dalam rumah tangga. Kadangkala ada seorang perempuan atau istri yang merasa mungkin kurang dinafkahi sama suaminya. Lantas dengan unek-uneknya dia yang dia tahan mungkin sekian lama, akhirnya dia tunjukkan dengan ekspresi melalui kekerasan fisik atau bahkan meninggalkan atau menelantarkan suami dan anak-anaknya. Itu masuk KDRT. Oh, jadi perempuan juga? Yes. Oh, Jadi nggak yang orang biasa dengar suami KDRT istrinya, suami melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Itu memang familiar. Tapi ada beberapa di sela-sela itu ada sosok perempuan atau istri yang melakukan KDRT yang mungkin tidak melakukan kekerasan fisik, namun dengan menelantarkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, itu masuk dalam KDRT. Kalau kita berbicara ego Kakak Putri, kita bicara ego nih. Sebenarnya yang lebih tinggi egonya itu cewek atau cowok sih? Ya itu misalnya enggak tahu Kakak. Ya kan? Itu kembali lagi dari pribadi kita masing-masing sebenarnya. Ya kalau persoalan ego itu entah itu masih berhubungan pacaran mungkin atau bahkan yang sudah berumah tangga, itu kembali lagi egonya itu memang harus sama-sama meredam. Entah dia yang cewek salah, tapi kan ada persepsi
perempuan selalu benar ya Kak ya. Perempuan selalu benar dan kalau ada kata dari perempuan, kita mau kemana nih? Terserah ya. Sembarang mau. Kata terserah itu yang bikin pusing ya Kak ya. Bikin pusing laki-laki. Gitu. Tapi kemarin saya sempat diprotes Kakak Putri. Iya, gimana tuh? Kak, bukan perempuan bukan perempuan sulit dimengerti Kak. Iya, terus apa? Laki-lakinya aja yang menganggap kami ribet, padahal kami tidak. Gitu ya, ribet ya. Laki-lakinya jadi wahai laki-laki, perbaiki cara pandangmu pada kami. Oke. Begitulah saya diprotes oleh beberapa netizen cewek. Makanya ketika saya berbicara ego, kalau saya melihat laki-laki, oke lah, laki-laki tuh egonya tinggi. Karena dia akan punya beban dan dia punya tanggung jawab. Tapi kalau ini masalahnya kalau perempuan, sebenarnya begini Kakak Putri, kalau perempuan itu mengeluarkan atau memperlihatkan egonya, itu masalah-masalah apa aja sih sebenarnya? Kalau berhubung saya udah 3 tahun sendiri, jadi saya nggak pernah ribet sama yang namanya cowok kan. Kecuali teman-teman ya paling ribet apalah. Tapi kalau dalam hubungan yang serius itu 3 tahun berjalan, mungkin 5 tahun ya saya sendiri, jadi nggak kepikiran gimana ego. Tapi beberapa teman-teman atau pengalaman-pengalaman yang pernah saya dengar ataupun saya dapatkan langsung, entah langsung sharing langsung atau saya baca atau lain sebagainya, ya itu dia. Permasalahan pilih A, yang satu pilih A, yang satu pilih B, yang satu ngotot A aja, B aja lah. Jadi nggak ada jalan ketemunya. Akhirnya ada yang break, ada yang bahkan kalau yang di rumah tangga ada yang cerai gitu kan. Ya permasalahan itu sebenarnya. Kadang juga masalahnya ini Kakak Putri. Ini kan sebenarnya kadang-kadang itu pertengkaran selalu memang dipicu oleh karena ego masing-masing. Iya betul. Tidak ada yang mau mengalah. Kalau kita lihat tadi bahwa perempuan susah dimengerti, keinginannya sulit untuk dipenuhi. Yang jadi masalah perempuan itu sulit juga menyampaikan apa maunya. Iya sih sebenarnya. Ada kadang-kadang momen-momen tertentu nggak ditahu apa maunya, tapi langsung ngambek aja. Apalagi kalau dibarengi dengan nyeng. Itu gimana? Itu repot ya kayak. Oke, sebenarnya bocorkan dong. Sebenarnya perempuan itu mau dikasih seperti apa? Sebenarnya ini supaya kita laki-laki yang lagi nonton ini karena penonton saya itu dominan laki-laki. Oh, dominan laki-laki? Iya. Ini kali aja ada yang mahal. Iya, ada kan. Nah, itu gimana Kakak Putri? Kalau itu perempuan pengennya dimengerti tuh gini deh. Contohnya apa ya? Kadangkala cewek kasih kode. Pengen nih ini, cuma pengen nih ini. Apa ini apa kan nggak ngerti kan Kak. Jadi perempuan itu pengen cowoknya cari tahu, kepo duluan dengan apa yang dimaui sama ceweknya. Jadi kalau perlunya sih langsung kalau cowoknya emang ngerti, ya kamu pengen apa, sayang bilang aja gitu, nggak usah kasih kode A B C D E. Tapi ya kadang cowok ada juga yang bawaannya cuek, bodo amat lah. Kalau mau ngomong aja, nggak usah bilang kode-kodean apa segala macam. Termasuk saya itu. Oh gitu ya Kak. Kalau saya, lu bilang, lu jual gue beli. Itu yang kira-kira begitu. Nah, itu yang cakep karena ada nggak semua cowok yang mesti tunggu kodenya selesai gitu baru. Karena kan kita ini dilahirkan bukan hanya tujuan tak ke bumi ini dilahirkan bukan hanya untuk peka. Masih banyak yang lain perlu kita peka ya kan. Bukan hanya kepada pasangan. Kan kira-kira seperti itu Kakak Putri. Nah, betul. Ini menarik ini Kakak Putri. Ketika kemudian seorang wanita atau perempuan sudah memiliki pasangan dan dia memiliki pendidikan atau pengetahuan yang lebih dibanding suaminya. Nah, yang menarik adalah kadang kalau sudah seperti itu perempuan itu sulit diatur. Apalagi misalnya kalau dapat jabatan tertentu, misalnya jabatan politis atau jabatan-jabatan yang menuntut harus kemudian pulang bukan pada waktunya. Misalnya pulangnya malam, apalagi ketemu nongki-nongki cerita di warkop di kafe sama cowok sama teman kerja alasannya. Nah, sedangkan si laki-laki sudah ada di rumah misalnya, pulang kebanyakan sih ada konflik-konflik. Saya dengar-dengar gitu. Pasti ada. Itu konteksnya salah nggak perempuan itu? Nah, kalau di matanya Kakak Putri. Kalau udah perempuan konteksnya masuk ke profesi yang udah jadwalnya itu mulai pagi malam nanti baru balik pulang. Itu kembali lagi kalau udah masuk ke rumah tangga atau janganlah ke rumah tangga dulu, baru pacaran aja ya. Kita harus memang saling terbuka. Itu yang pertama, kita harus saling terbuka. Saya kerjanya seperti ini loh, saya pergi jam segini, pulangnya jam segini. Kamu mampu nggak mengerti saya?
Oh begitu ya. Gitu. Jadi kita harus ngomong bilang. Jadi kalau seumpama laki-laki enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Ya itu dia sih. Yang pertama intinya kalau saya pribadi saya harus jujur. Jujur sampaikan. Saya harus terbuka. Saya profesinya ini. Jam kerja saya sekian. Okay. Saya perginya sama siapa? Ini. Gitu. Oke. Karena banyak yang terjadi begitu Kakak Putri. Iya, banyak banget. Kadang-kadang kan ada juga perempuan yang memang pokoknya kalau saya sudah nikah, ya saya ikut deh apa yang dikatakan oleh suami. Kalau ternyata apa yang saya kerjakan ini harus berhenti misalnya atau dikorbankan, ya wes lah demi kebaikan sama-sama. Ada juga. Tapi ada juga perempuan yang ngotot. Misalnya kayak kangen seperti itu. Ada cewek yang punya bakat luar biasa, kreatif banget, smart luar biasa, punya pengalaman sosial yang keren juga lah. Tapi ketika nikah sama seorang pasangannya yang mungkin sudah untuk biaya saya semua yang biayain. Kamu nggak usah lagi aktif di kegiatan sosial. Kamu nggak usah lagi kumpul-kumpul sama teman-teman SMA, teman kuliahmu. Hanya untuk kepentingan proyek A, B dan C. Saya punya kok banyak proyek. Kalau Putri pada posisi itu Putri akan melakukan hal bicara baik-baik dulu. Enggak, soalnya kalau mulai dari apa yang Kakak Rizal jelasin itu kayaknya ngekang banget. Ngekangnya? Iya, ngekang banget. Itu termasuk laki-laki yang mengekang? Yes, kenapa? Karena timing dari seorang perempuan ini yang tadi Kakak Rizal bilang itu dia udah berumah tangga atau belum nih? Kalau udah berumah tangga oke lah, nggak apa-apa, saya nurut deh. OTW berumah tangga. OTW berumah tangga itu ngekang banget. Ngekang. Kenapa? Karena waktu oke lah kalau dia bilang saya biayai kamu ini. Seneng lah kita ya. Seneng lah. Nggak ditutup-tutupin, perempuan itu bukan matre atau apa, memang realitanya banyak kebutuhannya. Banyak, skincare aja mahal ya kakak. Iya. Itu jadi kalau ini OTW mau menikah, OTW ke rumah tangga itu kayaknya terlalu mengekang menurut Putri ini ya. Betul. Nah, kenapa? Karena timingnya cewek kalau memang dia bilang nanti kita nikah, kamu nggak. Kalau dia bilang nanti kita nikah kayak gitu, oke. Kalau pribadi saya, oke, saya nurut. Saya nggak keluar. Tapi itu dia sih, timing perempuan itu butuh hiburan. Meskipun ada suami, ya kita pasti fun bareng-bareng. Cuma di sisi lain kita harus punya sosialisasi, interaksi dengan teman-teman kita. Nggak boleh kita karena saya sudah berkeluarga, ada suamiku, sorry nggak bisa Kak kumpul. Apapun itu, mau bukber, mau arisan, mau jalan apa segala macam, nggak bisa. Tapi nggak boleh kayak gitu juga. Kita perlu interaksi. Benar. Kita juga perlu bersosialisasi, betul. Betul sekali. Luar biasa. Kak Putri sepertinya ya, sudah mulai udah. Mulai remang-remang, mulai asik kayaknya ngobrolan sebenarnya ini. Iya, tapi betul. Karena kita konsepnya outdoor, tidak di studio, tidak ada lighting, jadi tentu kita sudah mau. Tapi saya terakhir gini Kakak Putri. Iya, apa betul? Apa sih dan bagaimana sih seharusnya laki-laki itu melihat perempuan secara utuh? Oke. Ya karena kan hampir hari ini saya selalu jalan-jalan ke Gramedia. Mendefinisikan perempuan itu sebagai makhluk apa itu masih sulit sampai hari ini. Ya kan? Iya. Apalagi kalau ada momen-momen tertentu atau ada hal-hal yang tertentu yang membuat kemudian dia bad mood. Iya, benar. Lebih mudian mana sih menurut Kakak Putri, lebih mudian cowok atau cewek? Kemudian lebih cewek deh. Cewek, kita sepakat akan hal cewek, itu. Oke. Cewek, aku sepakat juga cewek. Ya kan lebih mudian cewek. Betul. Itu cewek kalau mudian pengennya dia apa sih sebenarnya? Pengennya dihantam aja. Pengennya langsung dielus kepalanya, rambutnya. Nah itu boleh kalau udah married. Oh begitu. Kalau boleh dilus-elus kalau belum married. Kalau belum married belum bisa. Jangan dong. Tapi kalau udah pengen banget. Itu kan dulu itu memang susahnya kalau datang berdua ya. Tapi kalau berdua oke lah, kalau sharing dan memang udah keluarga udah kenal ya oke lah, nggak masalah. Yang penting jalannya di tempat terang, jangan digelap-gelap. Oh begitu ya. Jadi pada dasarnya kita ini laki-laki memang harus lebih banyak memang memahami perempuan dibanding perempuan pahami laki-laki. Enggak juga. Kita juga harus perlu pahami laki-laki, cowok, gimana dia maunya, apa segala macam. Kita juga kita saling memahami. Terakhir. Yes. Bagi Putri, apa yang paling sulit dipahami dari seorang laki-laki? Apa yang paling sulit dipahami dari laki-laki? Ini deh. Kamu bilang sama laki-laki, kau tuh laki-laki tuh nggak tahu coba. Iya, kalau yang paling sulit dipahami sama Putri ke laki-laki itu apa ya? Banyak tapi susah dibilangin karena itu kan susah, mau sebenarnya tahu tapi ngarahinnya ini mau kemana? Ya, contohnya aja langsung kalau contohnya gitu. Aja pada saat apa? Pada saat nggak usah jauh-jauh, chattingan aja lah. Chattingan ya.
Giliran kita nggak sibuk nih ya, nggak sibuk, dia nggak ada. Giliran kita sibuk dia, di mana, ngapain, sama siapa, udah makan belum, ini. Nah itu kenapa itu selalu bertabrakan. Giliran saya santai, lagi nggak ngapa-ngapain atau apa, saya nyari dia nggak ada. Nggak ada chatnya masuk. Nggak ada masuk. Giliran kita padet banget, sampai telepon pun angkat. Orang tua pun ini ya, jangankan dia, orang tua aja, mama papa aja saya nggak angkat. Dia masuk tuh, nelpon. Nah itu kenapa itu? Oh gitu ya. Saya kenapa juga itu, Kak? baru Nyarinya tahu kayak itu. gitu ya. Mungkin ada yang sama dengan teman-teman di luar sana yang khusus cewek-cewek gitu ya. Giliran kita nyantai, kok nggak ada kabarnya. Giliran kita sibuk, dia nyariin kita gitu sih. Berarti kalau begitu buat teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Iya itu kenapa itu? Kita akan diskusi di kolom komentar. Mana ada yang gitu. pernah rasain juga kayak gitu kayak yang kenapa cewek-cewek? laki-laki itu selalu seperti itu? Nah itu dia. Luar kenapa? biasa. Aku bingung juga, Kak. Baik Kakak Putri, thanks banget. Baik. Kita udah harus bergeser. Kita santai-santai ngobrol lepas karena kita Silahkan, ditemani oleh boleh. Rapid The Mineral dan Yeay. The Bolur Rampah. Yummy. Yes. Yo, Rizal Jamal mengajakmu cerita lepas.